Baik, untuk video kali ini kita akan belajar membuat visualisasi untuk data kategorik. Nah, untuk data kategorik ini tidak banyak visualisasi yang bisa dibuat karena data kategorik itu sifatnya kualitatif sehingga tidak banyak pilihan untuk membuat visualisasinya. Ya, karena biasanya paling jauh yang bisa kita lakukan adalah menghitung berapa banyak masing-masing jawaban dibuat. Ya, seperti contoh di sini, kita bisa lihat bahwa ada beberapa pilihan orang untuk mengisi waktu luang. Ada menonton televisi, membaca buku, dan lain-lain. Masing-masing menjawab gitu ya. Jadi begitu ditanya, apa yang Anda lakukan untuk mengisi waktu luang? Ada yang jawab nonton TV, ada yang jawab baca buku, ada yang jawab chatting, dan seterusnya. Yang bisa kita lakukan adalah mengumpulkan berapa banyak yang menjawab menonton televisi, berapa banyak yang menjawab membaca buku, berapa banyak yang menjawab chatting, dan sebagainya. Nah, dengan demikian kita bisa dapat angkanya untuk masing-masing pilihan. Ya. Nah, itu kita kenal dengan nama frekuensi. Ya. Selain itu, kita bisa juga membuat yang namanya frekuensi relatif, yaitu membandingkan frekuensinya dengan total responden yang kita miliki. Ya. Seperti contohnya di sini, menonton televisi itu dijawab oleh 58 orang. Dari total 115, maka kira-kira frekuensi relatifnya adalah 58 per 115 sama dengan kira-kira 0,5. Gitu ya. Dan seterusnya. Gitu ya. Semuanya dibagi 0, dibagi 115. Nah, sekarang kita akan coba membuat visualisasinya. Ya. Kita akan menggunakan fasilitas chartnya Excel karena itu yang paling mudah kita dapat. Gitu ya. Sebetulnya ada banyak software untuk membuat visualisasi, tapi kita menggunakan yang paling sederhana yang kita miliki di komputer kita, yaitu yang ada di Excel. Nah, untuk data kategorik ini kita biasanya menggunakan yang namanya bar chart. Bar chart itu adalah gunanya adalah membuat visualisasi untuk variabel yang sifatnya atau jawaban yang sifatnya kategorik. Oke, nah kita akan coba ya. Jadi bagaimana caranya membuat ini kita blok dulu semuanya yang akan kita buat chartnya gitu. Nah, karena jumlahnya tidak perlu, kita tidak blok gitu ya. Kemudian kita isi insert gitu ya. Kita bisa pilih di sini ada yang namanya kolom or bar chart gitu ya. Nah, itu kita ambil. Ya. Atau kalau misalnya kita ingin tahu apa sih yang bisa kita lakukan, nah, di sini ada recommended chart, kita bisa pilih. Nanti dia bisa memberikan jawaban. Oh, di sini ada beberapa pilihan di sini ya. Ada clustered bar, kemudian kita ada lagi clustered column, ada lagi pie chart, ini kemudian ada yang namanya funnel, kemudian ada yang namanya Pareto gitu ya. Nah, kita akan pakai 3 yang paling atas. Jadi saya pertama ya pakai yang ini dulu gitu ya. Clustered column ya. Nanti bisa kita buat sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini sudah jadi gitu ya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, paling jauh yang perlu kita lakukan adalah mengatur supaya tampilannya kelihatannya baik. Seperti misalnya contoh begini. Mungkin kita tidak perlu title-nya. Kalau kita perlu title-nya kita isi, kalau tidak perlu kita bisa hapus. Ya, di contoh saya ini saya hapus saja. Ya. Karena biasanya terutama kalau misalnya kita membuat karya ilmiah misalnya, kita sudah punya judulnya di luar grafik ini. Jadi tidak perlu kita bikin lagi ya. Nah, kemudian mungkin bisa kita sesuaikan lebar dari masing-masing jawaban ini. Jadi misalnya ini terlalu kurus gitu ya. Saya bisa buat lebar. Gimana caranya? Kita klik kanan, kemudian format data series. Ya, kemudian akan ada ini ya, format data series di sebelah kanan ini. Salah satu yang bisa kita lakukan pertama-tama adalah gap width. Gap width ini melihat jarak antara satu jawaban dengan jawaban lain. Ini 219%. Nah, semakin kecil persennya, semakin dekat jaraknya. Ya, dan semakin lebar masing-masing jawaban. Nah, ini saya coba saya kecilkan. Nah, ini bisa dikecilkan dengan cara menarik slidernya atau saya bikin di sini. Saya ingin bikin misalnya 50% saja. Jadi saya bikin 50% di sini dan saya enter. Nah, jadilah seperti ini. Ya.
Kemudian mungkin saya ingin memperbesar angkanya, bisa juga. Klik kanan di salah satu angkanya, kemudian klik format aksis. Ya, format aksis. Kita bisa ngatur macam-macam ya. Tapi untuk saya sekarang ini saya ingin memperbesar aksisnya. Nah, kalau memperbesar aksisnya sama seperti kita memperbesar font ya. Jadi kita klik di bagian font, kemudian kita ingin tahu, oke, misalnya saya ingin punya font 12, saya ketik 12, enter. Nah, fontnya membesar. Pilihan ini juga yang sumbu yang di bawah juga bisa saya perbesar. Oke, katakan aja saya ingin buat jadi 12 juga. Ya, saya klik jadi 12, saya enter. Nah, ini salah satu cara. Jadi ini tadi namanya clustered column. Kalau tadi kita lihat ada beberapa pilihan. Ya. Nah, saya akan coba membuat pilihan yang kedua. Nah, ini untuk tidak mengganggu, saya pindahin ke kanan aja dulu. Ya. Kemudian saya bikin pilihan yang berikutnya. Ya. Kembali lagi ke recommended chart. Sekarang kita ambil yang horizontal. Gitu ya. Tadi yang vertikal, kita ambil yang horizontal. Kita klik OK. Oh maaf, ini belum dihapus. Gitu ya. Ini pindahin dulu ke sini supaya tidak mengganggu nantinya. Recommended chart. Oke. Nah ini dapat hasilnya seperti ini. Ini yang horizontal. Nah kalau kita lihat yang horizontal itu terbalik ya. Jadi mulainya kalau di yang tadi vertikal paling kiri menonton televisi ya. Harusnya kalau ini diputar menonton televisi itu paling kanan, paling atas ya gitu harusnya. Nah, sekarang ini paling bawah. Nah, ini bisa kita ganti ya. Gimana caranya? Kita klik kanan di bagian ini, di bagian pilihan ini, klik kanan, kemudian kita format aksis ya. Nah, kemudian ada tulisan categories in reverse order, itu kita klik. Nah, sekarang pindah menonton televisi jadi paling atas, lainnya jadi paling bawah. Nah, selain itu apa yang bisa kita lakukan? Sama seperti tadi, bisa kita buat jadi lebih lebar atau lebih sempit. Ya, nah ini jadi lebih lebar contohnya. Terus mungkin tadi kita tidak melakukan itu, tapi mungkin kita tidak kepingin ada garis ininya, gitu ya, garis yang ada di sini, garis vertikalnya. Ini bisa kita hapus. Kita delete. Nah, tidak ada lagi. Ya, jadi kita bisa memilih banyak hal. Sama seperti tadi, bisa juga kita robah ukuran fontnya. Ya, kita bisa hapus chart title-nya jika dirasa tidak perlu. Nah, saya ganti, ini bisa saya ganti jadi 12 tadi, seperti tadi. Ini juga. Fontnya juga bisa kita ganti, jenis fontnya, dan sebagainya gitu ya. Nah, ini sudah dua yang kita lakukan. Simple, jadi kita cuma blok data yang ingin kita bikin chartnya, kemudian kita insert chartnya. Ya. Kalau untuk kategorik seperti itu. Oke, tadi masih ada satu lagi pilihan yang bisa kita ambil kalau kita pilih kalau kita mau membuat chart untuk data kategorik. Ini saya pindahin lagi, ya. Kemudian saya bikin lagi seperti ini, insert. Masih ada satu pilihan yaitu pie chart. Ya. Nah, ini pie chart, dapat hasilnya. Nah, pie chart ini salah satu kekurangannya adalah tidak bisa menunjukkan dengan lebih bagus mana yang paling besar. Jadi kalau di sini contohnya tadi menonton televisi itu memang sangat besar sehingga bisa terlihat di pie chart ini bahwa menonton televisi itu memakan separuh dari semua total lingkaran. Ya. Namun kalau misalnya kita punya data yang tidak terlalu jauh bedanya, ya misalnya antara yang abu-abu itu chatting dengan lainnya 12 itu tidak terlalu terlihat mana yang lebih besar, gitu ya. Dengan demikian pie chart ini biasanya dianggap kurang bagus jika ingin membuat visualisasi untuk data yang sifatnya kategorik seperti ini. Ya. Tapi ini bisa kita tunjukkan. Jadi kalau misalnya, bisa diusahakan. Oke, ini bisa kita usahakan. Ya, kemudian kita bisa membuat yang namanya data labels. Ya.
Jadi kita tambahkan data labels. Jadi kita bisa lihat bahwa untuk yang biru besar ini adalah 58. Nah, kita tinggal cari 58 itu apa? Oh, menonton televisi. Kemudian 21, oh membaca buku. Kemudian 14, oh chatting dan seterusnya gitu ya. Nah, ini lebih mempermudah kita untuk membandingkan antara potongan yang satu dengan potongan yang lain ya. Namun seperti yang tadi dikatakan, melihat potongan itu tidak bisa langsung menunjukkan mana yang lebih besar karena cenderung datar. Nah, dibandingkan dengan yang seperti tadi bar chart ya, baik bar chart yang sifatnya horizontal maupun yang vertikal karena langsung terlihat mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Oke, jadi itu untuk membuat visualisasi untuk data kategorik.